Rina berdiri di depan pintu rumah keluarganya di Jakarta, tangannya gemetar memegang koper kecil yang berisi seluruh hidupnya. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya, wajahnya merah padam karena marah, sementara ibunya menangis di belakang, tapi tak berusaha menghentikan. Pintu itu dibanting keras, meninggalkan Rina sendirian di malam hujan deras. Hatinya hancur berkeping-keping setelah mengaku bahwa dia mencintai seorang perempuan. Dia berjalan tanpa tujuan, air hujan bercampur air mata, pikirannya melayang ke Maya, gadis yang telah menjadi segalanya baginya selama 2 tahun terakhir. Mereka bertemu di universitas, di kelas sastra, di mana Maya dengan senyum lembutnya selalu membuat Rina merasa dilihat, dimengerti. Tapi sekarang, pengakuan itu telah menghancurkan segalanya. Keluarga Rina yang konservatif, berlatar belakang keluarga Muslim taat di Indonesia, tak bisa menerima kenyataan bahwa putri sulung mereka adalah lesbian. "Ini dosa besar," kata ayahnya berulang kali, mengutip ayat-ayat yang membuat Rina merasa seperti monster. Rina akhirnya tiba di apartemen kecil Maya di pinggiran kota, basah kuyup dan lelah. Maya membuka pintu, matanya melebar melihat keadaan Rina. "Apa yang terjadi?" tanyanya, langsung memeluk Rina erat. Rina menceritakan semuanya, suaranya pecah, tentang bagaimana dia akhirnya memberanikan diri mengaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya. Maya mendengarkan dengan sabar, tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tumbuh. Keluarganya sendiri juga tak akan menerima hubungan ini. Maya berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, dan dia tahu betul tekanan sosial di masyarakat Indonesia yang seringkali menstigmatisasi komunitas LGBT. Malam itu mereka berbaring bersama, Rina menangis di pelukan Maya. "Aku tak punya siapa-siapa lagi," bisik Rina. Maya membelai rambutnya, tapi pikirannya berputar. Apakah dia siap menghadapi badai yang sama? Hubungan mereka yang selama ini rahasia, penuh momen indah seperti jalan-jalan malam di Monas atau berbagi cerita di kai kecil, sekarang terancam oleh realitas keras. Rina, dengan kepribadiannya yang kuat dan ambisius, selalu menjadi yang memimpin dalam hubungan ini, tapi sekarang dia rapuh. Maya, yang lebih pendiam dan empati, merasa tanggung jawab untuk mendukung, tapi dia juga takut kehilangan keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Rina mencoba bangkit. Dia menghubungi teman-teman lama, mencari pekerjaan sementara sebagai editor relance, sementara Maya terus bekerja di kantor penerbitan. Tapi tekanan mulai terasa. Keluarga Rina tak berhenti menghubungi Maya secara diam-diam, memohon agar dia menyelamatkan Rina dari jalan sesat. "Maya, kau tahu ini salah. Bantu kami bawa Rina kembali," kata adik Rina melalui pesan. Maya menghapus pesan itu, tapi hatinya gelisah. Apakah mencintai Rina berarti mengkhianati nilai-nilai yang diajarkan keluarganya? Sementara itu, Rina berjuang dengan konflik internal. Dia mencintai keluarganya, tapi juga mencintai Maya. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi norma sosial dan agama membuatnya seperti neraka. Rina ingat saat kecil, ayahnya selalu bangga padanya sebagai anak pintar yang akan meneruskan bisnis keluarga, sebuah toko kain tradisional di Pasar Tanah Abang. Tapi sekarang, dia diusir, dan bisnis itu seolah hilang dari genggamannya. Maya memutuskan untuk bertemu dengan keluarga Rina secara rahasia, berharap bisa menjelaskan. Di sebuah warung makan kecil, dia bertemu ibu Rina. "Bu, Rina mencintai saya, dan saya mencintainya. Ini bukan pilihan, ini siapa kami," kata Maya dengan suara gemetar. Ibu Rina menangis, "Tapi ini melawan agama, Nak. Bagaimana masa depan kalian? Masyarakat akan menghakimi." Maya pulang dengan hati berat, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perjuangan melawan sistem yang lebih besar.
Rina mengetahui pertemuan itu dan marah. Kenapa kau lakukan itu? Mereka tak akan berubah, teriaknya. Ini adalah pertengkaran pertama mereka yang serius, di mana Rina merasa dikhianati, sementara Maya hanya ingin membantu. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Rina mulai mencari dukungan dari komunitas LinkedIn online, bergabung dengan grup rahasia di media sosial, di mana dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Tapi di sana juga ada cerita horor, kekerasan, diskriminasi di tempat kerja, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Hari-hari berlalu, dan Rina mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Dia ragu, tapi akhirnya datang ke rumah sakit. Di sana keluarganya menatapnya dingin, tapi ibunya memeluknya sebentar. "Pulanglah, Rin. Kami makanmu jika kau tinggalkan jalan itu," bisik ibunya. Rina menolak, tapi hatinya sakit. Apakah dia harus memilih antara cinta dan keluarga? Maya menunggu di luar, mendukung dari jauh, tapi tekanan itu membuatnya mulai mempertanyakan komitmennya. Rina memegang surat wasiat itu dengan tangan gemetar, mata membaca ulang baris-baris yang mengubah segalanya. Ibu, yang selama ini tampak pasrah terhadap keputusan ayah, ternyata telah menulis wasiat rahasia sebelum meninggal karena kanker setahun lalu. "Bisnis toko kain adalah milikmu, Rina. Gunakan untuk kebahagiaanmu," tulisnya. Tapi ayah dan adik-adik Rina masih mengelola toko itu di Tanah Abang, dan mereka tak tahu tentang wasiat ini. Pengacara menjelaskan bahwa wasiat itu sah, dan Rina bisa mengklaimnya kapan saja. Maya membaca surat itu bersama Rina di apartemen mereka. "Ini kesempatanmu, Rin." "Tapi apa artinya? Kau mau konfrontasi lagi?" tanya Maya, suaranya penuh kekhawatiran. Rina diam, pikirannya berputar. Bisnis itu bukan hanya uang, itu warisan keluarga, simbol kebanggaan ayahnya. Mengklaimnya berarti memaksa keluarga keluar, atau setidaknya berbagi kendali. Tapi setelah diusir, Rina merasa ini adalah keadilan. "Mereka buang aku, sekarang aku ambil hakku," katanya tegas. Keesokan harinya, Rina pergi ke toko kain. Bau kain batik dan tenun tradisional menyambutnya, mengingatkan masa kecil ketika dia membantu ayah. Ayahnya terkejut melihatnya. "Apa kau mau di sini?" tanyanya dingin. Rina menunjukkan surat wasiat. Wajah ayah memucat, lalu marah. "Ini pasti palsu. Ibumu tak akan lakukan ini," teriaknya. Adik laki-lakinya, Budi, ikut campur. "Kau sudah bukan keluarga, Rin. Pergi saja." Rina berdiri teguh, "Ini hakku. Kita bisa bicara damai, atau lewat pengadilan." Konfrontasi itu menyebar ke keluarga besar. Paman dan bibi datang, menuduh Rina serakah. "Kau sudah bawa dosa ke keluarga, sekarang mau rebut bisnis," kata salah satu bibi. Rina pulang dengan hati sakit, tapi tekadnya kuat. Maya mendukung, tapi diam-diam khawatir. Keluarganya sendiri mulai curiga setelah mendengar gosip dari teman. "Maya, kau tinggal dengan siapa sekarang?" tanya ibunya melalui telepon. Maya bohong sendiri, Bu. Tapi kebohongan itu mulai membebani. Rina mulai mengurus dokumen hukum, dibantu pengacara. Proses itu panjang, penuh pertemuan tegang. Di salah satu pertemuan, ayah Rina memohon, "Rin, pikirkan adik-adikmu. Bisnis ini satu-satunya penghidupan kami." Rina terguncang, dia tahu ayahnya berjuang setelah ibu meninggal, dan bisnis itu memang sedang sulit karena pandemi. Tapi kenangan diusir membuatnya keras. "Kau yang buang aku dulu, Pak," jawabnya. Ini adalah pilihan moral yang sulit, balas dendam atau ampun. Sementara itu, hubungan Rina dan Maya mulai retak. Maya merasa Rina terlalu fokus pada konflik keluarga, mengabaikan mereka. "Kau berubah, Rin.
Dulu kau lembut, sekarang penuh amarah, kata Maya dalam pertengkaran. Rina membela diri, aku harus kuat. Kau tak tahu rasanya diusir. Maya diam, tapi di dalam, dia mulai bertemu teman lama, seorang pria bernama Andi, yang dulu menyukainya. Andi menawarkan dukungan, Maya, kau pantas bahagia. Hubunganmu itu rumit. Maya tergoda, tapi merasa bersalah. Di komunitas LGBT, Rina bertemu dengan seorang aktivis bernama Lina, yang berbagi cerita tentang perjuangan melawan diskriminasi di Indonesia. Lina mendorong Rina untuk terbuka, gunakan ini untuk suara kita. Banyak yang seperti kau. Rina terinspirasi, tapi juga takut. Di Indonesia, meski tak ada hukum anti-LGBT nasional, tapi atwa dari kelompok agama dan kekerasan verbal sering terjadi. Rina mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, yang mendapat respons positif tapi juga ancaman. Maya menemukan blog itu dan khawatir. Rin, ini berbahaya. Bayangkan kalau keluargamu tahu. Rina marah, aku tak bisa diam selamanya. Pertengkaran semakin sering, dan Maya mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak diperjuangkan. Dia bertemu ibunya di Yogyakarta, yang mendesak, cari suami, nak. Umurmu sudah 25. Maya menangis, terpecah antara cinta dan kewajiban. Konflik bisnis memuncak ketika ayah Rina mengajukan gugatan balik, menuduh wasiat palsu. Di pengadilan, saksi-saksi dipanggil, termasuk notaris yang mengonfirmasi keaslian. Rina menang tahap pertama, tapi ayahnya jatuh sakit karena stres. Rina datang ke rumah sakit, melihat ayahnya lemah. Kenapa kau lakukan ini, Rin? Tanya ayah lemah. Rina menjawab, karena aku ingin kau akui aku apa adanya. Momen itu membuat Rina ragu apakah kemenangan ini layak jika menghancurkan keluarga. Maya mengemasi barang-barangnya di apartemen, mata berkaca-kaca. Tawaran pekerjaan di Surabaya sebagai editor senior di penerbitan besar datang tepat waktu, tapi sebenarnya itu alasan untuk menjauh. Aku tak bisa terus begini, Rin. Konflikmu dengan keluarga membuatku takut, katanya. Rina memohon, jangan pergi. Kita bisa atasi bersama. Tapi Maya tegas, aku juga punya keluarga. Mereka mulai curiga, dan aku tak siap diusir seperti kau. Kata-kata itu menyakitkan Rina, seperti pengkhianatan. Setelah Maya pergi, Rina sendirian, hatinya hancur. Dia fokus pada kasus bisnis, tapi sekarang terasa hampa. Di pengadilan selanjutnya, ayahnya hadir dengan kursi roda, wajahnya pucat. Hakim memutuskan wasiat sah, dan Rina mendapat kendali penuh. Keluarga marah, adiknya Budi berteriak, kau egois. Ini akan hancurkan kami. Rina pulang dengan kemenangan pahit, menyadari harga yang dibayar, isolasi total dari keluarga. Rina mulai mengelola toko kain, merekrut karyawan baru, termasuk dari komunitas LGBT. Dia ubah toko menjadi lebih modern, menambahkan elemen inklusi seperti desain batik dengan tema kesetaraan. Tapi boikot dari keluarga besar dan tetangga mulai terasa, penjualan turun, gosip menyebar. Toko itu dikelola lesbian, bisik orang di pasar. Rina tegar, tapi malam-malamnya penuh mimpi buruk tentang penolakan. Maya di Surabaya berusaha move on, dia bertemu Andi lagi, yang sekarang bekerja di kota yang sama. Andi mengajak kencan, Maya, beri aku kesempatan. Aku tahu masa lalumu rumit. Maya setuju, tapi setiap kencan terasa salah. Dia rindu Rina, rindu pelukan hangat dan percakapan dalam. Di malam hari, dia menangis, mempertanyakan pilihan, apakah meninggalkan Rina adalah pengkhianatan atau penyelamatan diri. Keluarganya senang melihatnya dengan Andi, akhirnya kau normal lagi, kata ibunya. Kata itu menyakitkan Maya. Rina menghubungi Maya, tapi jawaban singkat.
Akhirnya, Rina pergi ke Surabaya, muncul di depan apartemen Maya. "Aku butuh kau kembali," katanya. Maya terkejut, tapi ada Andi di sana. "Siapa ini?" tanya Andi. Maya panik, "Teman lama." Rina melihat kebohongan itu, hatinya sakit. "Kau pilih dia?" tanyanya. Maya menangis, "Aku takut, Rin. Di Indonesia ini kita tak bisa bebas." Rina pergi dengan amarah, merasa dikhianati sepenuhnya. Kembali di Jakarta, Rina tenggelam dalam pekerjaan. Lina Akti Selgd mendekatinya lagi. "Gabung kami untuk kampanye. Ceritamu bisa inspirasi," katanya. Rina setuju berbicara di acara rahasia tentang pengalaman diusir dan perjuangan bisnis. Respons positif, tapi ancaman datang, pesan anonim mengancam akan bakar toko. Rina takut, tapi terus maju. Ini adalah Odd or Thought, apakah perjuangan pribadi layak jika membahayakan nyawa? Maya mendengar tentang aktivitas Rina melalui media sosial, merasa bersalah. Dia putus dengan Andi, menyadari itu tak benar. "Aku mencintai Rina," katanya pada diri sendiri. Tapi kembali berarti menghadapi keluarga. Dia telepon ibunya, "Bu, aku lesbian. Aku mencintai perempuan." Ibunya diam lama, lalu menangis, "Jangan bilang ayahmu. Ini dosa." Maya hancur, tapi merasa bebas untuk pertama kali. Rina mendapat kabar bahwa ayahnya ingin bertemu. Di rumah lama, ayah berkata, "Aku salah, Rin. Setelah kehilangan bisnis, aku sadar keluarga lebih penting." Rina ragu, "Tapi kau tak terima aku." Ayah mengangguk, "Aku coba pahami. Datanglah sesekali." Ini adalah langkah kecil, tapi berarti. Rina berbagi bisnis kembali, memberi bagian pada adik-adik. Pengampunan datang dengan harga, melepaskan dendam. Maya kembali ke Jakarta, mencari Rina. "Makan aku," katanya. Rina memeluknya, tapi ada keraguan. "Kau tinggalkan aku saat sulit." Mereka bicara panjang, mengakui kesalahan. Hubungan mereka mulai pulih, tapi dengan luka. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak legal, mereka tahu perjuangan belum selesai. Protes dimulai di depan toko kain Rina. Sekelompok orang dari organisasi konservatif berteriak, "Tutup toko dosa ini," dengan poster anti-LGBT. Rina berdiri di dalam, jantung berdegup kencang, sementara polisi berusaha menenangkan. Maya di sisinya, memegang tangan erat. "Ini gara-gara blogku," bisik Rina bersalah. Maya menggeleng, "Kita hadapi bersama." Protes itu menyebar di media sosial, #boykot toko dosa trending. Penjualan anjlok, karyawan takut datang kerja. Rina menghubungi Lina untuk bantuan. Komunitas LGBT mengorganisir kontraprotes dengan spanduk "Cinta adalah hak manusia." Media meliput, membuat cerita Rina nasional. Beberapa dukung, tapi banyak yang mengecam. Ulama berkata, ini melawan norma masyarakat Indonesia. Rina diwawancarai, "Aku hanya ingin hidup damai sebagai diri sendiri." Wawancara itu membuat ayahnya menelepon, "Hentikan, Rin. Ini bahaya." Tapi Rina tegas, "Aku tak bisa diam lagi." Maya menghadapi keluarganya lagi. Ayahnya marah, "Pulanglah, tinggalkan Jakarta." Maya menolak, "Ini hidupku, Pak." Keluarga memutus hubungan, membuat Maya hancur. Dia menangis di pelukan Rina, "Aku kehilangan mereka karena kau." Kata itu menyakitkan, tapi mereka saling dukung. Ini adalah tes sejati, apakah cinta mereka cukup kuat melawan dunia? Ancaman meningkat. Seseorang melempar batu ke jendela toko malam hari. Rina dan Maya pindah ke tempat aman, dibantu komunitas. Lina berkata, "Ini biasa. Kita harus kuat." Rina mulai kampanye online, mengumpul donasi untuk toko.
Dukungan datang dari selebriti progresi membuat bisnis bangkit. Tapi harga pribadi tinggi, Rina insomnia, Maya depresi. Mereka bertengkar lagi, kau bawa kita ke sini, kata Maya. Rina jawab, tapi kau kembali. Ayah Rina datang ke toko menghadapi protes. Ini putriku. Biarkan dia, katanya pada demonstran. Momen itu mengejutkan Rina. Ayah berkata, aku baca tentang LGBT. Aku tak paham sepenuhnya, tapi aku tak mau kehilanganmu lagi. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Adik-adik ikut membantu toko. Keluarga Maya melihat berita mulai ragu. Ibunya menelepon, aku rindu kau, nak. Maya menangis bahagia. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Salah satu karyawan Rina, yang ternyata homofobik, membocorkan info pribadi ke kelompok radikal. Ancaman pribadi datang, pesan ancam bunuh. Rina dan Maya panik, melapor polisi. Investigasi dimulai, tapi lambat. Mereka memutuskan tutup toko sementara, pindah ke Bali untuk sembunyi. Di sana mereka refleksi, apakah perjuangan ini layak, tanya Maya. Rina jawab, ya karena kita ubah pikiran orang. Di Bali mereka nikmati momen damai, jalan di pantai, bicara mimpi. Tapi berita datang, protes berubah jadi kekerasan di Jakarta, teman Lina terluka. Rina merasa bersalah, aku mulai ini. Maya mendukung, kita kembali dan lawan. Keputusan itu menguatkan hubungan mereka, tapi dengan risiko. Kembali ke Jakarta, mereka gabung demonstrasi besar untuk hak LGBT. Rina berpidato, kami bukan ancaman. Kami manusia. Pidato viral, dukungan membanjir. Tapi oposisi kuat, pemerintah lokal usul regulasi anti LGBT. Rina dan Maya jadi simbol, tapi lelah. Konflik klimaks ketika ayah Maya datang ke Jakarta, marah. Kau hancurkan nama keluarga, teriaknya. Maya berdiri teguh, ini aku, Pak. Ayah pergi, tapi ibunya tinggal, memeluk. Aku coba terima. Momen odd or though, apakah penerimaan butuh waktu atau paksaan? Rina dan Maya berdiri di balkon apartemen baru mereka di Jakarta, memandang kota yang sibuk. Setelah berbulan-bulan perjuangan, toko kain dibuka lagi dengan pengamanan ketat. Dukungan dari komunitas internasional datang, membuat bisnis berkembang. Tapi luka masih ada, teman hilang, keluarga retak, dan trauma ancaman. Apa kita menang? Tanya Maya. Rina tersenyum pahit, kita bertahan. Ayah Rina sekarang sering datang, belajar tentang LGBT melalui buku yang diberi Rina. Aku salah dulu, katanya. Adik-adik ikut, meski awkward. Keluarga Maya lambat, tapi ibunya mulai kunjungi, membawa makanan. Aku tak paham, tapi aku cintai kau, katanya. Maya menangis, merasa diterima parsial. Tapi ayahnya masih dingin, membuat Maya ragu. Rina terus aktif, tapi lebih hati-hati. Dia tulis buku tentang pengalaman, yang laris di kalangan muda progresi. Maya bantu edit, menemukan tujuan bersama. Hubungan mereka lebih kuat, tapi dengan kompromi, mereka tak tampil terlalu publik untuk lindungi keluarga. Ini adalah dilema etis, apakah menyembunyikan diri adalah pengkhianatan terhadap komunitas? Suatu hari, Lina datang dengan berita buruk, undang-undang anti LGBT diusulkan di BR. Kita butuh suara kalian, katanya. Rina dan Maya setuju ikut petisi, berbicara di forum. Risiko tinggi, tapi mereka pilih maju. Di forum, Rina berkata, cinta tak pilih gender. Tolak diskriminasi. Aplaus bergema, tapi ancaman baru datang. Maya mendapat pesan dari Andi, kau salah pilih. Kembali padaku. Maya blokir, tapi itu ingatkan masa lalu. Aku hampir khianati kau, katanya pada Rina. Rina memakan, kita sama-sama salah. Pengampunan itu sembuhkan luka.
Keluarga Rina dan Maya akhirnya bertemu di acara ulang tahun Rina. Suasana tegang tapi bicara dimulai. Ayah Rina berkata pada ayah Maya, "Anak kita bahagia. Itu yang penting." Ayah Maya diam, tapi tak pergi. Ini langkah kecil menuju penerimaan. Tapi tragedi datang, toko dibakar oleh ekstremis. Rina hancur, tapi komunitas bantu bangun lagi. Ini bukti kita tak bisa diam, kata Rina. Maya setuju, tapi kita butuh istirahat. Mereka libur ke Yogyakarta, reconnect dengan akar. Di sana, Maya bicara dengan ayahnya, "Makan aku, Pak." Ayah menjawab, "Aku coba." Cinta mereka tumbuh, tapi dengan realitas. Di Indonesia, pernikahan tak mungkin, adopsi sulit. Mereka pilih hidup bersama, tanpa label resmi. Rina berkata, "Kita buat aturan sendiri." Maya tersenyum, "Ya."